Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lagi bersama saya Abdurrahman Hidayatullah, dan video ini adalah video sesi kedua dari pelatihan desain yang kemarin. Di mana di sesi kedua ini saya dan Hardi akan memberikan tutorial penerapan flat design sederhana, atau kita akan membuat desain yang simpel dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar desain yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, oke, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu flat design. Jadi, flat design adalah desain dengan pendekatan minimalis yang menekankan kegunaan atau fungsi dengan desain yang bersih tanpa menggunakan banyak elemen desain. Jadi, teman-teman tidak menggunakan banyak ornamen gitu atau dekorasi seperti gambar atau apapun itu. Nah, flat design ini mengandalkan penggunaan bayangan pada gambar atau pada teks, menggunakan tekstur, berfokus pada penggunaan tipografi yang teman-teman nanti gunakan, juga menggunakan warna-warna yang cerah, juga ilustrasi 2 dimensi. Mungkin di sini teman-teman bisa menggunakan gambar 3 dimensi pun juga tidak apa-apa sebetulnya, atau menggunakan gambar asli. Nah, dalam flat design ini, elemen desain yang lain akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak perlu jika itu tidak memiliki fungsi dalam penyampaian informasi. Jadi, elemen yang sekiranya tidak perlu itu tidak usah dimasukkan dalam desain teman-teman gitu. Nah, inilah merupakan alasan sifat minimalis dari flat design itu sendiri, jadi sederhana dalam desain. Nah, namun karena gaya ini tidak memiliki desain yang sangat mencolok, bukan berarti flat design ini membosankan. Cerah warna-warna kontras, membuat ilustrasi, dan memunculkan ketertarikan pada background itu akan memudahkan menarik perhatian dan memandu mata si audiens itu sendiri. Jadi lebih mudah untuk memunculkan ketertarikan pada si audiens gitu. Nah, tujuan lain dari desain minimalis juga untuk memudahkan audiens untuk menerima atau memahami informasi yang ingin disampaikan gitu. Contoh flat design itu seperti ini atau juga seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang flat design. Langsung saja kita ke sesi penerapan atau tutorialnya. Ya teman-teman, kita langsung aja ke penerapannya. Pertama-tama kita buka dulu Photoshop. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah poster. Di sini saya akan buat poster ucapan Hari Raya Idul Adha ya teman-teman, karena sebentar lagi juga Idul Adha gitu kan. Nah, buat membuat workspace baru atau ruang kerja baru atau bikin desain baru gitu di Photoshop, kita klik aja ini create new. Nah, mungkin dari teman-teman menggunakan Photoshop yang berbeda versi dengan saya mungkin, tapi tampilannya tidak beda jauh dengan yang saya punya ini. Oke, untuk rasio atau dimensi gambarnya kita ubah dulu ininya ke pixel ya. Kalau semisal teman-teman ini cm, nah kita ubah dulu ke pixel gitu. Nah, kita bakal gunain ukuran 1080 kali 1920 pixel. Ini resolusi standar atau dimensi standar dari HP kita ya, jadi pas ke layar gitu. Tapi teman-teman juga bebas sih, bisa menyesuaikan dimensi gambarnya sesuai yang teman-teman butuhkan. Nah, resolusinya kita pakai 300 juga cukup, 300 dpi atau 300 pixel ya. Kita beri judul biar enggak ini ya, biar gampang nyarinya. Idul Adha. Nah, kita bakal buat desain seperti ini ya teman-teman. Desain yang bakal saya contohkan. Nah, ingat konsep dari flat design itu sendiri minimalis atau tidak terlalu rumit ya. Jadi kita buat sederhana saja, gampang-gampang saja. Nah, untuk menentukan warna seperti tadi, mungkin teman-teman kalau kebingungan, kita bisa buka web ini namanya Coloran ya.
seperti yang sudah dijelaskan kemarin juga, jika teman-teman kebingungan dalam memilih kombinasi warna, teman-teman bisa kunjungi web Color Hunt ini. Itu sudah tersedia banyak pilihan warna. Di sini saya akan menggunakan warna kuning sebagai background. Kuning misal. Nah, ini banyak banget pilihannya. Kalau teman-teman bisa mau gunain yang ini, terus teman-teman pengen gunain kombinasi warna ini, nah teman-teman bisa download gambarnya, klik di sini image, nanti ke unduh gambarnya, nanti kita import ke Photoshop. Nah, misal saya udah ada resource gambar di sini. Sebelumnya saya juga sudah cari-cari gambar dulu yang berkaitan atau elemen-elemen desain yang berkaitan dengan konten Idul Adha yang ini saya buat. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa elemen-elemen desain. Ada gambar sapi. Ini saya pakai gambar sapi ya. Sapi orang muslim. Ini warna, skema warna yang bakal saya gunakan. Gambar kambing. Terus ini rumput atau daunnya dari gambar kambing tadi sebenarnya saya pisah karena bakal saya taruh di belakang. Terus ada ornamen yang berbau keislaman atau ornamen-ornamen yang berkaitan dengan Islam mungkin. Ini kubah ya, tapi cuman garis doang gitu. Bagus. Nah, itu aja. Nah, sini saya bakal gunakan skema warna yang ini. Tinggal kita drag aja atau teman-teman bisa import dari sini, file, klik file, langsung kita pilih ini import. Nggak bisa deh, saya lupa lagi. Tapi teman-teman bisa drag langsung ini. Nah, bisa gitu. Nah, untuk mengubah warnanya ada dua cara sih sebenarnya. Yang pertama kita pakai paint bucket tool, atau kita klik Y di keyboard, klik Y, langsung kita arahin ini di sini. Ini ada background ya, kita klik di backgroundnya, langsung ke bawah nih, kita hide ya. Nah, tahu semisal ini dulu, tahu teman-teman juga bisa pakai solid color di sini di bawah. Nah, di sini kita pilih solid color. Nah, jadi teman-teman tinggal klik aja warna dari skema warna yang sudah teman-teman masukin ke Photoshop ini. Misal mau ini, tinggal klik aja, atau ini, atau ini, atau ini. Nah, bakal gunain warna utama atau background utamanya warna kuning ini. Nah, klik OK. Kita hide skema warna yang tadi dimasukin, hide aja. Kita taruh ke, kita hapus aja deh. Oh iya, nah hapusnya kita klik tong sampai di sini. Enter. Nah, pemilihan warna kuning ini sendiri karena kan hari raya itu penuh dengan kegembiraan gitu ya, gembira. Nah, karena warna kuning juga mencerminkan psikologi keceriaan atau kegembiraan, jadi saya menggunakan warna kuning. Oke, langsung kita ambil resource gambar yang kita butuhkan. Saya sudah cari di sini atau sudah menyediakan, sudah mencari gambar-gambar yang sekiranya saya perlukan. Kita bakal masukin dulu ini sebagai background ornamen di belakangnya. Kita masukin ini dulu pertama. Klik enter. Kalau serasa gambarnya kurang besar, teman-teman bisa ubah ukurannya, kita Ctrl C, nanti bakal jadi gini. Tinggal
tapi yang di tengah biasanya ini namanya smart guide ya. Biasanya kalau teman-teman bisa Photoshop ya otomatis seperti ini, jadi terus itu kita pasang ke tengah. Nah, ingat juga teman-teman dari pelajaran kemarin tentang prinsip-prinsip dasar desain kan ada alignment-nya gitu. Nah, saya pakai gunain alignment rata tengah atau center ya. Kalau misalnya ditaruh di pinggir juga kurang serap gitu, tapi teman-teman juga bisa sih taruh di pinggir, tinggal sesuaiin aja. Elemen-elemen desain yang lain juga harus diposisikan dengan benar gitu. Tapi di sini saya bakal ditaruh di tengah, kita pakai center, alignment center. Taruh di tengah center, oke. Nah, selanjutnya kita tambahin gambar orang. Kita masukin namanya, tinggal di drag aja ya teman-teman. Udah banget. Atur ukurannya, sedemikian rupa. Ini gimana teman-teman, jadi sesuai sama background atau sama elemen dasar yang elemen desain yang lain. Saya segini dulu, kita taruh di tengah biar simetris atau biar lurus sama si background perubahan maksudnya. Enter, udah ya, sudah terlihat bagus. Sekarang kita tambahin kambingnya. Ini klik, tinggal drag aja gambarnya. Kita sekali lagi sesuai ukuran yang teman-teman butuhkan gitu ya. Ini kan kambing, sesuaiin aja sama ukuran manusianya. Kira-kira segini aja lah, pas. Nah, kita tidak perlu mensejajarkan gambarnya seperti ini agar kita memberikan kesan tidak terlalu datar, jadi agak ada dimensi gitu atau 3 dimensi. Tidak juga sih. Mungkin maaf suaranya agak noise karena lagi hujan di sini ya. Kita taruh di sini aja deh. Oke, ini udah bagus. Gambar kami mungkin tidak perlu simetris ya teman-teman. Atau gambar sesuaikan aja deh pokoknya. Nah, saya taruh di sini aja deh. Terus kita masukin gambar sapi. Nah, gambar sapi di sini kan bukan PNG gitu ya teman-teman. Jadi kita harus hapus backgroundnya secara manual. Secara otomatis juga bisa. Nah, di sini karena backgroundnya hanya warna, jadi mudah sekali untuk menghapus si backgroundnya ini. Tapi pertama-tama teman-teman juga harus mengubah si gambar ini ke normal layer. Caranya klik gambar yang tadi ya, kita klik kanan, lalu kita convert to layer, klik yes. Nah, ini saya bakal gunain yang alat namanya one tool atau magic tool ya, ini magic one tool. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti otomatis si background warna ini bakal keseleksi ya, karena ini cuma warna jadi gampang nyeleksinya. Tapi teman-teman juga bisa seleksi manual, semisal kalau gambar backgroundnya ini tuh sulit untuk diseleksi pakai magic tool ya. Kita pakai lasso tool. Kita pilih ini ya, lasso tool, klik poligonal lasso tool. Nah, perbesar aja, kita zoom. Teman-teman bisa seleksi secara manual seperti ini gitu. Misal gini, set. Kita sambungin lagi ke titik awal. Nah, tinggal kita Ctrl X aja atau Ctrl X buat menghapus si background ini gitu. Nah, mungkin agak kurang rapi ya kalau pakai manual itu, harus di sedetail mungkin gitu, pelan-pelan. Nah, kita
karena ini mudah diseleksi ya gambar seperti ini, kita pakai One Magic Tool aja. Langsung kita Ctrl X agar si backgroundnya hilang. Karena gambar sapi ini ada di depannya, ada di depan, karena tidak mungkin juga kurang bagus ya kalau ditaruh di depan. Nah, bagaimana cara untuk agar si sapi ini ada di belakang si gambar manusia ini gitu. Nah, kita ingat tadi ini kan gambar manusia tuh yang ini yang ada di sini, gambar sapi ada di atas ini, kita geser aja, klik, tahan, kita geser ke bawah. Nah, otomatis bakal si sapi ini juga ada di belakang. Ini namanya layer ya, layer gitu. Nah, kita sesuaiin lagi posisi si sapinya. Oke, ini segini juga cukup. Oke, kita agak luruskan, Nah, sekarang kita menambahkan elemen daun sebagai pelengkap, kita taruh di belakang sapi. Nah, ini kan ada di atas sapinya tuh, kita berikan aja ke bawah. Ke bawah, sesuaikan lagi. Nah, mungkin akan belum terlihat lapi ya di sini. Coba kita akan coba untuk mengecilkan semua elemen desain ini dan menyesuaikan posisinya juga ukurannya. Pertama-tama kita seleksi semua layer, klik aja, lalu kita sambil tekan shift, kita klik sampai mana elemen desain yang ingin kita ubah atau atur. Saya mau semua si elemen ini kita ubah posisinya atau ukurannya, sambil pencet shift ya. Ini kita seleksi layernya, pertama-tama kan sini kita klik dari atas layer. Nah, elemen desain terakhir itu ada di posisi bawah nih, yang ini. Kita pencet shift, lalu tekan, lalu klik kiri. Nah, semua bakal terseleksi. Langsung kita Ctrl T aja. Nah, jadi semua bisa digeser gitu, tanpa harus menggesernya satu-satu. Kalau kita perkecil kan lebih besar juga. Kita coba ke tengahnya. Oke. Ini kita perkecil aja. Pokoknya atur-atur aja sesuai sebagus mungkin. Ini sudah cukup. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa nambahin sedikit bentuk, kita tambahin bayangannya di bawah objek 2 dimensi ini agar tidak terlalu datar atau sebagai dekorasi. Nah, buat bikin bayangan simple, teman-teman bisa pakai ini, apa ini namanya, kita pencet M. Nah, kita pilih yang circle ini, tapi sini juga kalau teman-teman mau bentuknya lain, tinggal klik kanan aja, nanti ada bentuk kotak, bulat, atau segi panjang. Di sini saya bakal ke yang elliptical marquee tool. Nah, kita buat layer baru di bawah elemen desain terakhir yang kubah ini nih. Nah, kita bikin layer baru, tinggal klik ini, tambah. Nah, kemudian kita klik aja misal di objek kambing ya. Yang pertama kita bikin bayangan objek kambing. Tinggal kita geser aja ke bawah, atur-atur seperti ini, sudah cukup. Kalau serasa sudah cukup, kita menggunakan paint bucket tool untuk mengisi warna ini ya. Kita mencet G, atau teman-teman bisa langsung klik icon ini. Oke. Kita
menghilangkan seleksi ini yang gambar putus-putus, kita kontrol D. Nah, jadi ada efek bayangan gitu, jadi ada tumpuan yang dipijak oleh si kambing gitu terlihatnya, tidak terlalu datar juga. Nah, penggunaan bayangan ini juga seperti penjelasan saya di awal, flat design ini mengandalkan bayangan gitu ya, terlihat datar tapi tidak datar gitu, seperti 3D 2 dimensi sama ya jelasinnya. Sekarang kita tambahkan bayangan juga di sapinya, kita klikkan lagi untuk menggunakan marquee tool, sesuaikan dengan objek sapinya ya. Kita taruh di sini saja, kita klik D lagi, find bracket tool, klik lagi di sini, kita kontrol D lagi untuk menghilangkan seleksinya. Nah, tak lupa objek yang manusia juga kita tambahkan bayangan saja biar lebih bagus ya. Oke, cukup. Oke, lagi kita sesuaikan lagi aja. Nah, mungkin kita atur lagi gambar manusianya agar background yang di bawah ini tidak terlalu terlihat seperti ini. Kita rapikan, kita tambahkan juga di objek yang satunya lagi. Kita pindah dulu layer yang tadi ke layer yang bayangan ini. Nah, ini kita tambahkan di sini. Oke, kita atur lagi posisinya seperti ini. Oke, lagi sudah cukup. Nah, bisa dilihat sama teman-teman efek dengan bayangan ya dan tanpa bayangan, bisa dilihat perbedaannya. Jika tanpa bayangan akan terlihat lebih datar ya dibandingkan dengan menggunakan bayangan. Kita terlihat bahwa si objek ini tuh memang seperti benar-benar sedang menumpuk suatu pijakan gitu ya. Ini kan bisa teman-teman lihat background itu polos ya, nggak ada kontur apa-apa gitu ya, atau suatu pijakan gitu ya. Jadi kita menambahkan aksen bayangan di bawah objek-objek ini agar terlihat menumpuk sesuatu gitu ya, tidak terkesan datar. Nah, mungkin ini terlalu gelap bayangannya, teman-teman juga bisa mengatur opacity atau keburaman atau transparansinya ya. Di sini ada opacity, kita atur aja, kita klik ini, kita atur agar tidak terlalu gelap bayangannya. Seperti ini sudah cukup. Oke, mungkin segitu aja tutorial penerapan flat design dari saya. Menentukan warna juga. Mungkin penggunaan warna di sini terdapat psikologi atau filosofis ya. Warna kuning sini mencerminkan atau memfilosofikan warna kebahagiaan atau keceriaan ya, karena pamflet atau poster yang kita buat ini berhubungan dengan hari raya yang identik dengan rasa suka ria, suka cita, kegembiraan juga. Kebetulan sekali ornamen yang berbau Islam ini berwarna oranye ya, berwarna oranye itu memfilosofikan kehangatan. Jadi di hari raya ini memberikan kehangatan antar keluarga gitu, bersama-sama berkumpul gitu. Jadi pemilihan warna pun bisa berdasarkan filosofi atau teman-teman bisa mengandalkan skema warna yang tadi di awal saya berikan contoh, bisa teman-teman lihat di web tadi. Nah, mungkin sampai sini aja tutorial penerapan flat design. Selanjutnya kita akan menambahkan tipografi yang akan dijelaskan sama Kang Hardi ya nanti. Ini dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Kang Hardi untuk penerapan flat, untuk penambahan tipografi pada desain poster ini untuk melengkapi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penerapan desain yang sudah dijelaskan oleh Kang Abdul sebelumnya. Di sini saya akan menerapkan salah satu tipografi ataupun yang sudah dipelajari pada pelatihan desain pada pertemuan pertama pada hari Sabtu ke Minggu kemarin. Di sini saya akan menerapkan penggunaan alignment, penggunaan font, dan penggunaan kontras. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini yang akan kita lakukan pada beberapa menit ke depan. Yang pertama, kita menggunakan warna oranye. Warna oranye ini menandakan atau menyimbolkan bahwa suatu kepercayaan umat Islam terhadap adanya suatu hari raya Idul Adha, yang mana kita akan merayakannya pada hari H nanti. Dan warna kuning ini sudah dijelaskan oleh Kang Abdul, yaitu adanya suatu hari, adanya rasa bahagia saat perayaan hari Idul Adha ini. Nah, di sini saya menggunakan font Futura yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, yang Selamat Hari Raya. Di sini kita menggunakan font Futura medium black, medium metallic. Lalu yang kedua, untuk Idul Adha ini kita menggunakan font blacklisted. Lalu yang di sini sama Futura, yang di sini pun sama dengan yang Selamat Hari Raya, Futura medium. Dan untuk yang ini kita menggunakan font kita langsung ke penempatan dalam sebuah desain. Yang kita buat lembaran baru dulu di sini. Ya. Nah, kita buat pada pertemuan kali ini dengan membuat desain seperti ini. Yang kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Lalu kita buat yang pertama, kita ubah dulu warna backgroundnya, yaitu menjadi di sini kita menggunakan color palette, yaitu kita menggunakan yang ini. Kita copy kodenya di sini, kopikan. Karena akan sesuai dengan yang ini. Nah, kan ada perbedaannya. Yang ini dengan ini kita tukar warnanya. Oh ya, sebelum itu kita balikkan dulu, Ctrl Z. Kita ambil dulu yang sudah dijelaskan oleh Kang Abdul sebelumnya. Kita gunakan pada template kali ini dengan cara klik Alt lalu drag ke sini. Nah, kita posisikan di atas background. Sebentar, ke ataskan. Nah, pada ini kita hapus dulu layarnya, lalu kita buat dulu pewarnaan untuk di sininya ya, sesuai dengan yang ini. Nah, warnanya itu yang seperti tadi. Kita buat solid color. Nah, kita paste warnanya sudah. Lalu klik kanan.
kita create clipping mask. Jadi warnanya itu menyatu dengan baris yang di sebelumnya. Nah, setelah itu penempatannya di sini untuk warna. Nah, untuk warna ini kita posisikan di yang bawah ini. Nah, jadi ini hapus dulu. Nah, kan ini jadi hitam ya. Mark ini kita clipping mask agar menyatu dengan ini ya, sosial media Imanitro. Lalu kita atur, sebelumnya kita rapihkan dulu ini dengan pencet salah satu baris, lalu pencet shift agar bisa keblok semuanya, lalu Ctrl G. Kita kasih nama background. Nah, ini sosial media. Nah, ini gambar. Kita atur ukurannya dengan cara pertama kan klik ini dulu. Jadi keblok semua yang ada di folder ini. Lalu Ctrl T. Nah, kita atur ukurannya sesuai yang dibutuhkan. Nah, tidak usah mengklik shift pada ini. Kalau apabila mengklik shift sambil diatur ukurannya, misalkan seperti ini. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, untuk ukurannya biar tidak renggang ataupun sempit, kita tidak usah menekan shift, cukup di drag saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu enter atau klik checklist pada yang di atas ini. Nah, di sini sepertinya ada yang tertinggal. Ada gambar yang tertinggal di sini, tidak terbawa. Nah, ini tidak terbawa nih. Copy paste saja. Nah, kita Ctrl Z terlebih dahulu biar nanti ukurannya sama. Ctrl Z. Nah, salah. Nah, kita sesuaikan, posisikan. Apakah sudah pas? Ternyata cukup sini. Lalu kita klik grup gambar ini dengan Ctrl T. Lalu atur. Nah, untuk membesar kecilkan layar ini, kita cukup menekan Alt dan kursor mouse-nya di scroll up ataupun scroll down. Untuk menggeser kanan kiri kita menggunakan shift. Atas bawah kita menggunakan shift dengan scroll up scroll down. Terus untuk kanan kiri kita menggunakan Ctrl plus scroll up scroll down. Nah, kita atur ukurannya sebutuhnya saja. Kita atur tengah-tengah nih, supaya kita font ataupun gambar di tengah-tengah, kita dapat lihat sini ada suatu garis ungu. Nah, ini menandakan tengah-tengah untuk biar presisi aja. Kalau enggak kita drag ini nih, ada penggaris kan di sini. Kita ukur di sini, ini tengah-tengah nih. Akan terasa perpindahan bahwa ini di tengah-tengah. Nah, kalau ini seperti biasa. Tapi pas di tengah-tengah itu ada, nah kayak ada jeda gitu. Nah, untuk
biar di tengah aja. Kalau ini yang nggak ada, Ctrl R, tinggal pencet Ctrl L aja. Setelah itu kita isi kontennya, yaitu dengan kata-kata seperti ini. Kita copy aja. Setelah itu kita paste. Kalau copy paste nggak muncul, kita pakai cara yang sebelumnya. Ini pertama posisikan ininya yang sesuai ya. Misalkan selamat hari raya, tapi kita ngedrag posisi ini, otomatis yang ke copy itu yang akan hari rayanya. Nah, Ctrl Z lagi, kita pilih yang sesungguhnya yang banyak ini. Nah, setelah itu Alt lalu drag ke sini. Nah, kita posisikan di tengah-tengah agar pas. Nah, sini saja cukup. Nah, untuk pewarnaan ini kita cukup blok aja. Misalkan kita ubah warna ini kan udah berubah ya. Sekarang warna ini aja nih. Nah, warna ini kita ubah jadi putih misalkan, ataupun warna ini nih, kita cukup geser aja, ntar ada apa ya namanya, color kita sebut aja eyedropper lah. Nah, kita klik aja di sini nih. Nanti warnanya akan mengikuti. Nah, kita sambil ditahan biar sesuai dengan warna yang sini. Nah, kan akan sama tuh ya. Untuk mengatur renggangnya atau jarak antara baris ini, kita bisa pertama klik 2 kali pada ini ya. Kita pilih dulu teksnya, klik 2 kali, lalu menu paragraf. Kalau menu paragrafnya belum ada, kita bisa ke Windows, kita bisa aktifkan di sini. Di paragraf style banyak di sini. Kita bisa klik. Nah, nanti muncul di sini. Ini untuk tengah, alignment tengah, kiri, kanan. Nah, untuk ini atur dari baris ke baris, kita atur yang sini. Nah, bisa renggang, bisa padat, kita sesuaikan aja, tapi yang sebelumnya udah bagus, juga rapi. Untuk mengatur jarak dari huruf ke huruf, bisa menggunakan yang ini. Kita bisa atur, bisa di drag, posisikan di sini ya, di icon ini. Bisa klik kanan, geser ke kanan ataupun ke kiri. Karena di sini sudah pas ukurannya. Ukur fontnya juga bisa di sini, ataupun fontnya misalkan mau ditalikin bisa di sini, ataupun bold bisa di sini. Setelah udah ini kita balikin lagi fontnya biar menyesuaikan. Nah, kita pilih sesuaikan, kita kontrol. Nah, warnanya kurang pas, klik ini ya. Setelah di bold, klik ini, lalu dekat-dekat posisinya ini. Nah, kan udah sama ya. Like apanya? Kenapa saya memberi warna yang berbeda pada sholat dan berkurban? Ini tuh seperti ajakan pada sebuah ayat Al-Kautsar dari 1 sampai 3. Maka dirikanlah sholat, yaitu menyuruh pada manusia untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan sholat ataupun berkurban. Nah, di sini diberi penekanan agar apa sih yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, seperti itu. Setelah itu enter ataupun klik yang ini, klik tanda checklist pada di atas. Setelah udah cari ini,
kita atur judulnya. Urutannya bebas ya, mau judul ataupun mau isinya dulu, apa-apa. Sini kan kita menggunakan bahasa Arab, kita copy dulu bahasa Arabnya. Ataupun semisal kita menggunakan bahasa Arab dari Google, misalkan nih. Kan saya mengambil materinya ataupun isinya itu dari website ini. Kausar, kita copy. Nah, setelah itu kita klik tanda ini untuk membuat tulisan. Untuk membuat tulisan di sini, klik sekali, nanti akan muncul. Setelah itu kita paste. Nah, kan di sini hurufnya acak-acakan ya. Cara mengatasinya itu hapus dulu. Kita buat sebuah lembar baru. Mau bebas mau berani apa aja. Kan di sini kita udah membuat. Kita klik paste. Bukan klik paste. Klik ini dulu. Klik tool text. Lalu kita paste. Kan sudah sesuai ya. Semisal belum rapih tulisannya, kita bisa ke preference. Kita bisa kontrol K aja, kontrol K. Nah, pada ini kita pindah ke menu type. Nah, choose text engine optionnya kita ubah ke bold, read, layout. Nah, itu klik OK. Kan format sebelumnya tuh yang ini, kita ubah ke sini. Oke. Itu kita drag dengan klik alt, lalu drag ke sini. New story. Nah, kan sesuai ya. Kita sesuaikan. Kita sampai ayat kedua, lalu enter. Nah, kan di sini rapet nih. Seperti sebelumnya kita atur pada menu karakter. Ya, menu karakter ataupun paragraf ini kan menyatu. Kalau misalkan belum ada nih karakternya, bisa di sini. Windows karakter. Nah, muncul. Kita atur line spacingnya. Misalkan 13. Nah, ukuran fontnya kecil banget nih. Kita besarin. Misalkan 15 aja, 15. Nah, enter. Nah, kita atur tengah-tengah. Nah, kan terdapat ada tulisan 0,66 dan 0,66 tuh, ada dua tuh. Itu biar presisi antara teks atas sama teks bawah tuh batasnya tuh segitu. Nah, setelah udah, kita buat judulnya nih. Di sini kan saya nerapin judulnya huruf kecil dan huruf besar. Itu memberi sebuah penekanan pada sebuah desain itu, bahwa desain ini tuh tentang Idul Adha. Lalu selamat hari rayanya itu menurut saya tidak terlalu mencolok. Jadi kita fokuskan pada Idul Adhanya. Jadi teman-teman bisa kreasikan pada setelah itu kita judulnya kita tulis yang pertama atau yang seperti desain sebelumnya, selamat hari raya. Kita blok semua ya, kita ubah jadi Futura medium biasa ya, ataupun bisa medium metalik. Kita pakai yang medium metalik saja. Nah, setelah
atur fontnya, sesuaikan. Nanti dulu kita fokus ke tulisan judulnya. Kalau nggak mau mencet klik ini lagi, kita bisa kopas di sini nih. Pencet Alt lalu drag ke bawah. Biar seakan-akan ini nggak rata ya. Kita bisa pakai Alt plus Shift plus drag, tahan mouse kirinya. Nah, biar presisi ataupun biar sejajar. Nah, di sini kita bersejajar di sini. Klik 2 kali, kita ubah jadi Idul Adha. Nah, kita ubah fontnya jadi Blacklisted. Blacklisted. Mana ya? Oh, ini. Nah, kita ubah fontnya besar dengan kita cara drag ini aja, yang huruf icon T-nya drag aja. Jangan terlalu besar biar ada space antara ini dan ini. Setelah itu kita ubah ke move tool, kita klik sekali lalu kita tahan shift. Nah, setelah itu kita fokus ke ini agar si selamat hari rayanya ini bisa cukup dari sini sampai sini, dari batas ini sampai sini. Biar lebih presisi lagi, kita tarik di daerah sini. Nah, set, kita set lagi, tarik lagi. Nah, kurang pinggir. Nah, udah kita ubah fontnya jadi 9 saja sekarang. 9. Nah, setelah itu kita ke karakter lagi. Kita ubah jarak dari huruf ke hurufnya biar pas. Terlalu banyak. Nah, sekitar 640. Bila kurang nih, kita ubah lagi aja. Terlalu lebih maksudnya. 620. 600 saja, 600. Nah, udah ini kita zoom dengan pencet klik Alt plus scroll up. Scroll down. Nah, kan di sini udah pas. Kita bisa variasikan dari ini ke sininya, bebas mau seperti apa aja. Untuk warna kita simpan lagi. Nah, untuk cara menghilangkannya kita cukup drag ke sini aja. Mungkin untuk desain kali ini sudah cukup, dan untuk penerapan template-nya kita dapat sediakan ini sosial media, reaktor untuk sisinya, dan untuk ini logo, penulisan logo itu dimulai dari instansi ataupun organisasi yang lebih besar. Kan di sini kita di bawah naungan kampus, lalu kita merupakan anggota Humanitro dan kita kabinet reaktor. Lalu untuk setiap jurusan, semisal jurusan virus nih mau buat desain, kita cukup ini aja nih, kita unhide pada logo virus. Di sini kan sudah tertera logo virus. Misalkan logo virus nih, yang ini, biar lebih jelas kita zoom in. Misalkan logo Prof Jur, nah ini. Misalkan PO mau buat nih, nah dengan ini logo Sosmas mau buat nih, nah seperti itu. Kita tutup lagi biar tidak terlalu banyak. Jangan lupa biar lebih enak dilihat, kita grupkan yang menurut kita mudah untuk dicari. Kita namakan teks, isi aja lah, isi
kan di sini terdapat fokus tengah ya. Coba kita tutup dulu ini, lalu kita unhide yang ini. Nah, ini untuk ukuran apanya ya, isinya lah, isinya tuh di daerah sini saja. Jadi si ukuran ini tuh kita ubah sesuai dengan ini, jadi biar gak terlalu kosong banget sini. Nah, mungkin cukup sekian pada pertemuan kedua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penugasan nanti akan kita kirim template-nya apabila, dan fontnya lah bila perlu. Fontnya kita kirim melalui zip lah biar kumpul semuanya, biar nggak terpisah-pisah. Saya lupa, saya udah dihapus lagi datanya. Untuk cara ekspornya nih, kita misalkan ini kan kosong, kita isi aja lah, misalkan infocom. Nah, semisal udah semua yang sudah kita desain sebelumnya, kita ke file, ke export as ya, biar lebih banyak pilihannya nanti. Itu beberapa detik lah paling, gak terlalu lama. Ini jangan diatur ya, sesuaikan dengan yang telah dibuat lah sebelumnya. Di sini kenapa ukuran pixelnya lebih gede, agar hasil yang ditampilkan itu tidak pecah ketika di zoom. Nah, formatnya JPG aja ya, biar bagus. Lalu export. Nah, otomatis akan si Photoshop ini akan menampilkan mau diekspor kemana sih. Kita bisa tampilkan di sini, kita ubah aja ini. Kurang lebihnya seperti itu. Ya maaf ada kekurangan dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi